Shalom, selamat pagi. Senang rasanya dapat berjumpa lagi dengan Amang dan Inang melalui renungan harian kita HKBP Resort Surabaya. Hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 28 November 2024. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Dalam bahasa Batak dikatakan, alayang gohamu dak songoni di guruhon hamu Kristusi. Demikian pembacaan firman Allah. Saudara kekasih, Efesus pasal 4 ini berbicara tentang manusia baru. Tentu kalau ada manusia baru, ada manusia lama. Nah, untuk memudahkan kita mengenal diri kita sebagai manusia baru, sebelum ayat 20 ini kita dapat membaca seperti apa sih yang dimaksud dengan manusia lama atau manusia yang belum menerima pengajaran Yesus Kristus. Setidaknya beberapa ciri-ciri manusia lama yang dimaksud adalah bahwa dalam hidupnya itu dia berlaku seperti tidak mengenal Allah, sehingga pengertiannya pun dalam bahasa Alkitab kita disebut pengertiannya gelap, tidak mempunyai hikmat, tidak mempunyai pengertian, dan kita dapat membayangkan bagaimana seseorang yang berjalan di dalam kegelapan. Dia bisa tersesat, dia bisa jatuh, dan lain-lain. Ciri berikut yang menggambarkan manusia lama, dia masih hidup dengan keras hati, tidak ada kelembutan, dan tidak memiliki perasaan. Juga hidupnya masih dikuasai oleh keinginan nafsu yang bersifat nafsu kedagingan, dan hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang cemar. Itulah manusia lama. Lalu kita yang sudah disematkan kebaruan kita, atau kita sudah sebagai manusia yang baru, sebagai anak-anak Allah, maka diajak melalui firman ini supaya hidup kita sesuai dengan pengajaran Yesus yang sudah kita terima selama ini. Dan dalam hal kita sudah hidup sebagai manusia yang baru, yang sudah mengenal pengajaran Yesus, secara otomatis kita harus mampu keluar dari manusia lama kita dengan ciri-ciri yang tadi sudah saya sebutkan. Artinya ciri-ciri manusia lama itu tidak ditemukan lagi dalam perilaku kita sehari-hari. Kita tidak boleh lagi menuruti segala keinginan nafsu kedagingan kita, karena itu menyesatkan. Kita harus
melakukan kehidupan seturut dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Artinya kita sudah mempunyai nilai dalam hal bertindak dalam kehidupan kita. Dasar kita jelas. Jadi bukan seperti manusia lama yang masih hidup di dalam kegelapan, tidak tahu apa-apa. Manusia yang baru itu mempunyai dasar, yaitu kebenaran dan kekudusan Tuhan. Dalam praktek-praktek sederhananya dikatakan sebagai manusia yang baru, ya kita harus membuang dusta. Artinya kita harus berkata benar dalam hidup kita. Dalam hal ini, saudara-saudara, saya sering menyampaikan untuk lebih menyederhanakan bagaimana perbedaan nyata orang yang sudah hidup baru, yang sudah mengenal Kristus, dengan yang belum. Misalkan seperti ini. Kalau dikatakan buanglah dusta, berkatalah benar, hal sederhana seperti ini. Kita sudah harus bisa mengontrol pembicaraan kita. Kita tidak boleh lagi sembarangan bicara, karena memang perkataan kita harus perkataan yang benar. Artinya kalau kita belum mengerti, belum mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, lebih baik kita tidak usah membicarakan hal itu, daripada kemudian apa yang kita katakan itu mengandung dusta. Begitu sederhananya. Bagaimana melatih diri supaya hidupnya berkata benar, membuang dusta? Salah satu hal sederhana adalah berbicara dengan hati-hati. Karena yang harus dikatakan itu dia sendiri sudah harus meyakini kebenarannya. Kalau kita masih ingat pengertian dari hukum Taurat yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Pengertiannya dalam bahasa Batak lebih jelas dikatakan, siapina dodo majolma molu sotak kas dope binoto hasalaan. Nah, ini mengajak kita untuk lebih berhati-hati membicarakan sesuatu, membicarakan orang lain. Lalu hal berikut yang menjadi ciri kita sebagai manusia yang baru adalah bagaimana kita bisa mengelola emosi, mengelola amarah. Dikatakan di sini kalau kita marah jangan sampai berbuat dosa. Dibuat hitungannya yang sangat sederhana. Jangan sampai matahari sudah terbenam tapi amarahmu belum berlalu. Artinya bagian yang berikut ini adalah ya belajarlah untuk marah tidak lama-lama. Memang marah itu bagian dari spontanitas kehidupan kita, itu naluri seseorang, bisa cepat marah. Tapi sebagai manusia baru yang sudah menanggalkan manusia lama, tidak boleh lagi berlama-lama dalam kemarahan. Harus cepat memulihkan kehidupan. Nah, bagian ini sangat menarik juga. Karena apa? Ketika kita menaruh amarah terhadap seseorang, kita harus sadar sikap amarah kita belum tentu berdampak pada seseorang kita marahi. Tetapi dampak psikologinya bagi kita itu luar biasa. Luar biasa. Maka hematlah untuk marah. Yang terakhir, ini juga menjadi sangat penting. Siapa sih yang tidak mau hidupnya baik? Pasti semua. Siapa sih yang tidak mau amarahnya cepat berlalu? Semua kita pasti mau. Tapi semuanya itu, apa yang membuat kita gagal hidup dalam kebaruan kita sebagai anak-anak Allah? Karena masih ada pengaruh-pengaruh iblis yang selalu gentayangan. Dia tidak terima kalau kita berjalan menurut perintah-perintah Tuhan. Maka jangan biarkan iblis mempengaruhi diri. Jangan beri ruang, jangan beri kesempatan bagi iblis untuk membawamu kembali
pada kehidupan yang baru. Itulah pesan nats kita pada hari ini. Dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Maka kenali selalu Kristus di dalam hidupmu, lakukan setiap perintahnya di dalam hidupmu, sebab Dia yang membawa kita memasuki era baru dalam kehidupan kita, bahwa kita bukan lagi sekedar manusia yang hidup di dalam daging, tapi kita adalah manusia yang sudah diselamatkan melalui darah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, di mana oleh belas kasih-Mu kami menjadi manusia-manusia baru yang harus berperilaku seturut dengan kebenaran dan kekudusan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa mampu meninggalkan sifat-sifat lama kami, kemanusiaan kami yang belum memperoleh pengetahuan yang baru melalui firman. Tolonglah kami juga Tuhan, supaya hari demi hari hidup kami semakin baik seturut dengan firman. Dan tolonglah kami untuk berjaga-jaga supaya iblis tidak kembali menguasai diri kami. Terima kasih untuk firman ini, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus memberkati sekalian. Amin.